Selamat siang saudara, jumpa lagi bersama saya Keisha Kila dalam program Isi Plus. Tentunya dengan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, harga komoditas minyak goreng belum juga turun meskipun telah melewati periode Natal dan Tahun Baru. Kenaikan tertinggi terjadi pada minyak goreng curah. Dalam upaya stabilisasi harga, pemerintah menyediakan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter untuk seluruh masyarakat Indonesia. Informasi selengkapnya bersama rekan saya, Imelda, langsung dari Pasar Lenteng. Baik Ega, seperti diketahui harga minyak goreng sampai dengan saat ini masih mengalami kenaikan. Meskipun telah melewati Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022, tapi harga minyak masih belum mengalami penurunan. Tepatnya di Pasar Lenteng Agung, harga minyak masih belum mengalami penurunan. Rata-rata harga minyak goreng ini naik di pedagang besar. Kenaikan tertinggi terjadi pada minyak goreng curah, yakni sebesar 2,92% dari Rp17.150 per liter, naik menjadi Rp17.650 per liter. Dalam hal ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya stabilisasi harga minyak goreng yang dalam beberapa waktu terakhir melonjak. Salah satunya adalah pemerintah menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng dengan harga murah. Anggaran yang disiapkan pun mencapai 3,6 triliun rupiah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sebagai upaya stabilisasi harga, pemerintah menyediakan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter untuk masyarakat yang berlaku di seluruh Indonesia. Dan menurut data yang ada, program ini sudah tersedia di 47.000 gerai pasar modern. Kabarnya penyediaan minyak goreng ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei yang akan datang. Sebetulnya program ini sudah berjalan sejak November 2021 dan kemungkinan akan diperpanjang. Tentunya, pemerintah berharap dengan adanya pendistribusian 1,2 miliar liter minyak goreng hingga 6 bulan ke depan akan memulihkan kembali akses masyarakat untuk mendapat minyak goreng dengan harga yang normal. Sekian laporan dari Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya Imelda. Kita beralih ke berita selanjutnya saudara. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan telah merampungkan pembangunan Taman Maju Bersama atau TMB Sambas Asri yang terletak di Jalan Sungai Sambas 2, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bagaimana penampilan taman baru ini? Mari kita simak laporan rekan kami Adinda langsung dari Taman Sambas Asri. Baik Ega dan juga pemirsa, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan telah merampungkan Taman Maju Bersama Sambas Asri yang terletak di Jalan Sungai Sambas 2, RT 2, RW 5, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Taman Sambas Asri ini berdekatan dengan SDN 01 Kramat Pela dan juga stasiun MRT Blok M BCA. Meski begitu, Taman Sambas Asri ini belum dibuka untuk umum. Nantinya Taman Sambas Asri ini akan diresmikan pada Februari 2022 mendatang. Taman Sambas Asri ini merupakan satu dari 12 Taman Maju Bersama yang merupakan taman kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Taman Sambas Asri ini dibangun di atas lahan seluas 1.337 meter persegi dengan fasilitas area bermain anak, lapangan multifungsi untuk olahraga futsal, basket, maupun bulu tangkis. Kemudian terdapat fasilitas lain seperti toilet, area parkir sepeda, taman, pos jaga, dan juga bangku taman. Nantinya jika sudah diresmikan, pengunjung bisa berolahraga sambil menikmati pemandangan Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT yang melintas menuju Cipete Raya atau Bundaran HI. Baik Ega, terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih Adinda atas laporannya. Informasi selanjutnya adalah Stasiun Transit Manggarai kini punya wajah baru dengan pemandangan yang hijau dan asri.
Tak hanya digunakan sebagai sarana transportasi saja, kini stasiun transit Manggarai juga dapat digunakan sebagai tempat rekreasi bersama teman dan keluarga di akhir pekan. Berikut laporan rekan saya, Imelda, langsung dari stasiun transit Manggarai. Baik Ega, tampak di belakang saya terlihat wajah baru dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Di mana kini stasiun Manggarai tidak hanya terlihat berbeda di dalam peron saja, namun juga terlihat berbeda di halaman depannya. Hijau nan asri menjadi kesan pertama di benak masyarakat bila melihat area terkini stasiun Manggarai. Tentunya hal ini membuat kesan yang berbeda bagi masyarakat, khususnya para pengguna KRL di stasiun Manggarai. Karena sejenak pemandangan ini bisa saja meringankan pikiran di tengah hiruk-pikuk kesibukan menjalankan aktivitas pribadi masing-masing. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevitalisasi kawasan stasiun Manggarai sebagai bagian dari 4 stasiun terpadu yang terintegrasi. Area halaman stasiun Manggarai saat ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti musola, pos polisi, parkir sepeda, halte Transjakarta, dan tentunya nanti akan dilengkapi juga dengan jalur sepeda, plaza orientasi, halte untuk penumpang ojek online, serta ditambah dengan pangkalan bajai. Bukan hanya itu saja, sekarang stasiun Manggarai tidak hanya dapat digunakan sebagai sarana transportasi, namun sekitar halaman dapat digunakan sebagai tempat rekreasi bersama teman dan keluarga di akhir pekan. Tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan, karena melihat adanya penambahan fasilitas dan pembaruan ini, semoga kedepannya dapat menimbulkan efek positif bagi masyarakat. Sekian, terima kasih Ega, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya, Imelda. Beralih ke informasi selanjutnya. Setelah 4 tahun tertunda, pameran Jakarta Biennale 2021 kembali diselenggarakan sejak tanggal 21 November 2021 hingga 21 Januari 2022 dengan mengangkat tema penuh optimisme berjudul S. Kita simak laporan situasi pameran Biennale bersama rekan kami, Adinda. Baik Ega dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Rumah Kaca Taman Menteng, Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat, tepat di mana pameran Jakarta Biennale 2021 kembali diselenggarakan setelah 4 tahun tertunda. Pameran ini diselenggarakan mulai tanggal 21 November 2021 hingga 21 Januari 2022 mendatang. Pameran ini sudah diadakan di Indonesia sejak 1974. Pameran kali ini mengangkat tema penuh optimisme esok dengan menggandeng berbagai pihak untuk berkontribusi dalam mendorong kontribusi industri seni untuk perubahan sosial, terutama berkaitan dengan pandemi. Proyek ini digagas oleh kurator Taiwan Sandilo bersama dengan Guskul Studi Kolektif Jakarta. Pameran Jakarta Biennale 2021 ini merupakan perhelatan pameran seni kontemporer dengan menampilkan karya seni dari 38 seniman yang berasal dari nasional maupun internasional. Pameran Jakarta Biennale 2021 tepatnya di Rumah Kaca Menteng ini buka setiap hari, baik dari hari Senin maupun hingga Minggu, mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Adapun karya-karya yang dipamerkan diantaranya sejumlah poster karya Ines yang diletakkan di beberapa sudut taman, ziarah repa dan lukisan tanaman dengan mengangkat tema Lantana Cemara yang merupakan hasil karya dari Indonesian Society of Botanical Artists atau IDSBA, Hani Ristiawan, Tran Controng, dan Duron Manhub. Selain itu terdapat instalasi seni yang berisi tanaman karya seniman Belanda yaitu Stella Patrick. Instalasi ini dilengkapi dengan kamera mikroskop dan peralatan elektronik lainnya untuk menggambarkan komunikasi dengan tanaman. Selain di Menteng, event ini juga digelar di berbagai daerah Jakarta, diantaranya di Museum Nasional, Museum Kebangkitan Nasional, Taman Ismail Marzuki, dan ruang-ruang publik di Jakarta Pusat. Dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19, bagi Anda yang ingin berkunjung ke pameran Jakarta Biennale 2021 diharapkan mematuhi protokol kesehatan guna mengurangi pencegahan virus COVID-19. Baik Ega, dari Jakarta, Adinda Ratna melaporkan kembali ke studio.
Terima kasih atas laporannya, Dinda. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan pusat gempa yang mengguncang Jakarta dan sekitarnya pada 14 Januari 2022 kemarin berada di 52 km barat daya Sumur Banten dengan kedalaman 10 km. BMKG menyatakan gempa dengan magnitudo 6,7 ini tidak berpotensi tsunami. Namun, warga diharapkan untuk tepat waspada akan adanya gempa susulan. Lantas, apa yang harus dilakukan apabila di daerahmu mengalami gempa bumi? Simak cara-cara antisipasi gempa berikut ini. Jika Anda berada di dalam ruangan, lindungi badan dan kepala Anda dari runtuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dan lain-lain. Cari tempat yang paling aman dari runtuhan dan guncangan. Anda bisa lari keluar ruangan apabila masih memungkinkan untuk dilakukan. Jika Anda berada di luar ruangan, hindari diri dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan pada tanah. Jika Anda sedang berkendara, kita harus tetap tenang, berhenti dan menjauh dari jembatan atau terowongan di sekitar Anda. Jika memungkinkan, Anda dapat lari ke tempat yang terbuka seperti lapangan atau tempat hijau yang jauh dari bangunan. Jika Anda berada di pesisir pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami dan sebaiknya mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun jika Anda berada di area pegunungan, hindari daerah tanah yang labil dan memungkinkan untuk terjadinya tanah longsor. Anda dapat bergerak ke lapangan yang jauh dari kaki gunung tersebut. Sekian saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Gesha Kila dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa.